saya Safira Izzatur Rahma dengan NIM 2304221. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7 pada Sistem Informasi Manajemen, yaitu dengan judul Dukungan Sistem Informasi Manajemen terhadap Administrasi Publik. Materi pertama yaitu pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen memiliki peranan penting dalam administrasi publik di Indonesia, terutama dalam pengelolaan informasi, peningkatan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan. Administrasi publik memerlukan sistem yang mampu menyajikan data dengan cepat, akurat, dan mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, sistem informasi manajemen membantu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi. Beberapa manfaat utama sistem informasi manajemen dalam administrasi publik adalah: yang pertama itu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem informasi manajemen, masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan tanpa adanya hambatan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Materi yang kedua itu tentang sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator utama keberhasilan administrasi publik. Sistem informasi manajemen berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 3 cara, yaitu mempermudah akses informasi. Sistem informasi manajemen memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang layanan publik secara tepat dan cepat. Yang kedua itu mengurangi waktu tunggu. Sistem yang terotomatisasi dapat mempercepat proses administrasi seperti pembuatan dokumen kependudukan, perizinan, atau layanan yang lainnya. Yang ketiga itu meningkatkan akurasi data. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen meminimalkan kesalahan manusia dalam pengolahan data, sehingga meningkatkan keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga yaitu tentang sebagai penunjang kinerja organisasi. Aspek penting dalam peran sistem informasi manajemen dalam mendukung kinerja organisasi adalah: yang pertama, pengelolaan data yang lebih baik. Sistem informasi manajemen memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk keperluan evaluasi dan perencanaan strategis. Yang kedua itu meningkatkan kolaborasi antar unit kerja. Dengan adanya SIM ini, berbagai unit kerja dalam organisasi dapat berbagi informasi dan lebih mudah, sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan koordinasi. Yang ketiga itu meningkatkan keefektivitasan pengelolaan sumber daya. Sistem informasi manajemen dapat membantu dan mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan logistik secara lebih efisien. Selanjutnya, sistem informasi manajemen merupakan alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan lebih akurat dan efisien. Dalam konteks kepegawaian, sistem informasi manajemen berfungsi sebagai yang pertama yaitu pendukung pengambilan keputusan, yaitu membantu dalam pengelolaan data pegawai, mutasi, promosi, hingga pensiun dengan lebih sistematis. Yang kedua itu penyalur informasi cepat, memungkinkan akses informasi yang akurat secara real time bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu tantangan keamanan atau security dalam penerapan sistem informasi manajemen. Implementasi sistem informasi manajemen menghadapi tantangan keamanan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama itu perlindungan data. Data pegawai dan informasi sensitif lainnya harus dijaga agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu keamanan jaringan. Sistem informasi manajemen berbasis web atau jaringan lokal memerlukan pengamanan terhadap ancaman peretasan dan malware. Dan yang terakhir, otorisasi dan autentifikasi. Sistem harus memiliki mekanisme login yang aman untuk mencegah akses ilegal. Selanjutnya ada ancaman atau threats dalam sistem informasi manajemen. Beberapa ancaman utamanya itu yaitu yang pertama serangan cyber, termasuk hacking, phishing, dan malware yang dapat merusak sistem. Yang kedua yaitu kesalahan manusia. Data dapat bocor atau rusak akibat kesalahan dalam input atau pengelolaan informasi. Dan yang terakhir yaitu internal threats, penyalahgunaan sistem oleh pegawai yang memiliki akses tidak sah.
Kelemahan atau vulnerability dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat memiliki berbagai kelemahannya, seperti yang pertama itu kurangnya enskripsi data. Data yang tidak dienkripsi lebih rentan terhadap pencurian. Yang kedua yaitu keterlambatan pembaruan sistem. Sistem yang tidak diperbarui meningkatkan risiko eksploitasi oleh hacker. Dan yang terakhir, minimnya pelatihan pengguna. Pegawai yang kurang memahami keamanan informasi dapat menyebabkan celah keamanan. Selanjutnya yaitu materi tentang virus dalam sistem informasi manajemen. Virus komputer dapat merusak atau mencuri data dalam sistem informasi manajemen, dan ini beberapa jenis virus yang sering menyerang sistem informasi adalah yang pertama itu Trojan horse, yaitu menyusup sebagai aplikasi yang tanpa aman. Yang kedua itu worms, menyebar dengan cepat di jaringan dan membebani sistem. Dan yang terakhir yaitu ransomware, yaitu menginskripsi data dan meminta tebusan agar dapat dipulihkan. Materi selanjutnya itu praktik hacking dalam dunia digital. Hacking adalah tindakan menerobos sistem keamanan untuk mendapatkan akses tidak sah. Beberapa metode umum yang digunakan oleh hacker yaitu yang pertama itu brute force attack, merupakan berbagai kombinasi password hingga menemukan yang benar. Yang kedua ada SQL injection, yaitu menyisipkan kode berbahaya ke dalam basis data untuk mencuri informasi. Dan yang terakhir yaitu ada man in the middle attack, yaitu menyadap komunikasi antara pengguna dan sistem. Dari selanjutnya yaitu pencurian data di dunia maya. Pencurian data dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti yang pertama phishing, yaitu penipuan melalui email atau pesan untuk mendapatkan data login. Yang kedua yaitu malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi pengguna. Dan yang ketiga itu social engineering, dengan memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Dan materi terakhir yaitu tentang penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Pelanggaran dalam penggunaan SIM tempat kerja dapat mencangkup yaitu akses tanpa izin, pegawai yang mengakses informasi yang bukan dalam wewenangnya. Yang kedua itu penyalahgunaan data, yaitu informasi pegawai yang digunakan untuk tujuan tidak etis. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan. Sistem tidak memiliki mekanisme kontrol yang ketat sehingga memungkinkan pelanggaran. Segitu penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.